Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel Santremole. Sebelum kita mulai, absen dulu di kolom komentar, tulis dari mana saja kalian menonton video ini. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Kisah seorang pemulung yang ditakdirkan bertemu dengan seorang polwan, hingga akhirnya terjadi sesuatu yang mengejutkan. Sungguh, jodoh, rezeki, dan takdir sudah Allah tentukan. Dan kisah ini akan menjadi bukti bahwa rencana Allah selalu yang terbaik. Tonton sampai habis, dan jangan lupa like, komen, serta share agar lebih banyak yang mendapatkan pelajaran dari cerita ini. Bismillah, mari kita mulai. Malam itu, hujan turun deras di pinggiran kota. Angin berembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Jalanan yang biasanya ramai kini sepi, hanya terdengar suara gemericik air mengalir di selokan dan sesekali suara kendaraan yang melintas dengan cepat, menebarkan cipratan lumpur ke trotoar. Di sudut jalan yang remang-remang, seorang pria lusuh tengah merangkak di antara tumpukan sampah yang basah. Budi, seorang pemulung yang telah bertahun-tahun hidup di jalanan, menggigil dalam balutan pakaian kumal yang sudah hampir tak berbentuk. Tubuhnya lemah karena seharian belum makan. Tangannya gemetar saat merogoh ke dalam kantong plastik bekas, berharap menemukan sesuatu yang masih layak dikonsumsi. Namun, keberuntungan tak berpihak kepadanya malam itu. Lalu, sebuah suara klakson meraung di kejauhan. Budi menoleh, tapi kepalanya terasa pusing. Tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak cepat, dan sebelum ia sempat melangkah mundur, sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Cit! Mobil itu berhenti hanya beberapa sentimeter dari tubuh Budi yang kini tergeletak di jalan. Lampu sorot mobil menyoroti wajahnya yang penuh luka, bibirnya pecah-pecah, dan matanya yang semakin sayu. Dari dalam mobil, seorang wanita berpakaian sipil berlari keluar dengan wajah panik. Astaga! Pak, Bapak nggak apa-apa? Suara wanita itu terdengar khawatir. Budi ingin menjawab, tapi suaranya hilang. Dunianya terasa berputar, dan sebelum kesadarannya benar-benar hilang, ia melihat wajah cantik dengan sorot mata penuh kepedulian. Gelap. Budi terbangun dalam kehangatan yang asing baginya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang entah sudah berapa lama, ia merasakan kasur empuk di bawah tubuhnya. Langit-langit rumah yang bersih dan aroma wangi yang lembut membuatnya bingung. Ia mencoba bangkit, tapi rasa pusing masih menghantam kepalanya. Jangan bangun dulu, Pak. Anda masih lemah. Suara lembut itu membuatnya menoleh. Di sebelahnya, seorang wanita berseragam polisi duduk di kursi. Rambutnya yang panjang dikunci rapi, wajahnya bersih dan tegas, tetapi ada sorot kelembutan dalam tatapannya. Nama saya Sinta. Saya seorang polwan. Tadi malam saya hampir menabrak Anda, dan saya nggak bisa membiarkan Anda begitu saja. Anda pingsan, jadi saya bawa ke rumah saya. Budi menatap wanita itu dengan bingung. Ia merasa harus segera pergi. Orang seperti dia tidak pantas berada di tempat sebersih ini. Terima kasih, Bu. Saya nggak mau nyusahin. Saya harus pergi. Budi mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Sinta menghela napas. Bapak harus makan dulu. Sudah berapa hari nggak makan? Budi diam. Ia tidak ingin mengakuinya, tapi perutnya berbunyi sebagai jawaban. Tanpa berkata apa-apa, Sinta berdiri dan berjalan ke dapur. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa sepiring nasi hangat dengan lauk sederhana. Budi tertegun. Kapan terakhir kali ia makan sesuatu yang benar-benar layak? Tangannya gemetar saat menerima piring itu. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk menahan godaan makanan yang ada di depannya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mulai menyuap makanannya perlahan. Sinta tersenyum tipis, melihat pria itu makan dengan lahap. Ada sesuatu dalam diri Budi yang membuatnya iba, tetapi sekaligus membuatnya penasaran. Pak, Anda tinggal di mana? Tanya Sinta setelah beberapa saat. Budi menelan makanannya dengan susah payah. Saya nggak punya rumah. Saya cuma pemulung. Hidup saya di jalanan. Sinta menghela napas panjang. Ia melihat pakaian lusuh Budi,
Wajahnya yang penuh bekas luka, dan matanya yang menyimpan kepedihan mendalam. Kalau begitu, tinggal di sini dulu sampai Anda pulih. Saya nggak bisa membiarkan Anda kembali ke jalan dalam keadaan begini. Budi menatapnya dengan mata membesar. Tapi, Bu, saya nggak bisa tinggal di rumah polisi kayak begini. Saya cuma pemulung. Saya nggak pantas. Sinta menatapnya dengan tegas. Jangan panggil saya, Bu. Saya Sinta. Dan di sini, kamu bukan pemulung. Kamu tamu saya. Budi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada seseorang yang menganggapnya bukan hanya sebagai sampah masyarakat, tapi sebagai manusia. Ia merasa berhutang budi. Dan ia bersumpah akan membalas kebaikan Sinta, bagaimanapun caranya. Tanpa ia sadari, janji sederhana itu akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Hari-hari berlalu, dan Budi masih tinggal di rumah Sinta. Awalnya, ia merasa canggung, bahkan berniat pergi diam-diam di malam pertama. Namun, tubuhnya masih terlalu lemah, dan setiap kali ia berpikir untuk pergi, ia teringat pada kebaikan hati Sinta. Sebagai bentuk balas budi, Budi mulai melakukan hal-hal kecil di rumah Sinta. Setiap pagi, sebelum Sinta berangkat ke kantor, ia sudah bangun lebih awal untuk menyapu halaman. Jika melihat sesuatu yang rusak, ia memperbaikinya. Jika taman terlihat berantakan, ia merapikannya. Ia melakukan semuanya dengan ikhlas, karena merasa sudah terlalu banyak menerima tanpa memberi apapun kembali. Awalnya, Sinta hanya menganggapnya sebagai tamu yang harus ia bantu. Namun, lama-kelamaan, ada sesuatu dalam diri Budi yang mulai menarik perhatiannya. Budi bukan pria biasa. Meski hidup di jalanan, ia memiliki kerendahan hati dan rasa tanggung jawab yang luar biasa. Setiap kali ia bekerja, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Setiap kali berbicara, ia selalu sopan dan merendah. Sinta sering memperhatikan Budi diam-diam. Pernah suatu kali, saat ia pulang lebih awal, ia melihat Budi tengah memperbaiki pagar rumahnya yang sudah mulai rapuh. Keringat bercucuran di wajah lelaki itu, tetapi ia tetap bekerja dengan penuh semangat. Budi, kamu nggak perlu melakukan semua ini. Budi menoleh dan tersenyum kecil. Saya cuma ingin membalas kebaikan Mbak Sinta. Saya nggak punya uang buat bayar. Jadi biar saya bantu semampu saya. Sinta terdiam. Ada perasaan aneh yang tumbuh di dalam hatinya. Bagaimana bisa seorang pria yang dulu dianggapnya hanya pemulung, ternyata begitu tulus dan pekerja keras? Malam itu, saat makan malam, Sinta mulai bertanya lebih banyak tentang kehidupan Budi. Budi, kamu selalu kerja keras begini. Kenapa kamu bisa hidup di jalanan? Budi menatap piringnya, lalu menarik napas panjang. Dulu saya punya keluarga, Mbak. Saya punya istri, anak. Tapi semuanya berubah sejak kecelakaan itu. Sinta tertegun. Kecelakaan. Budi mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Motor saya ditabrak truk. Anak saya meninggal di tempat. Istri saya nggak kuat. Dia pergi ninggalin saya. Sejak saat itu, saya kehilangan segalanya. Saya nggak punya rumah. Nggak punya tujuan. Saya cuma bisa bertahan hidup dari sampah. Hening. Sinta tak tahu harus berkata apa. Ada sesak yang menyelinap di dadanya. Ia menatap pria di depannya, seseorang yang telah melalui penderitaan luar biasa tetapi tetap tegar. Maaf, saya nggak tahu kamu sudah melalui semua itu. Budi tersenyum kecil, meski matanya masih terlihat sedih. Nggak apa-apa, Mbak. Saya udah biasa. Sinta tak tahu mengapa, tetapi malam itu, ia memikirkan Budi lebih dari sebelumnya. Cinta yang tak disadari. Hari-hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, hubungan mereka semakin dekat. Sinta mulai terbiasa dengan keberadaan Budi di rumahnya. Saat ia pulang dari kerja dalam keadaan lelah, ada Budi yang menyambutnya. Saat ia merasa sedih, ada Budi yang mendengarkannya. Dan tanpa sadar, ia merasa lebih nyaman berada di dekat pria itu dibanding dengan siapapun yang pernah ia kenal. Suatu malam, hujan turun deras.
Sinta duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Budi baru saja selesai menutup jendela agar air hujan tidak masuk ke dalam rumah. Budi, duduk sini. Budi, yang biasanya menjaga jarak, sedikit ragu. Ada apa, Mbak? Sinta tersenyum tipis. Nggak ada apa-apa. Aku cuma mau ngobrol. Budi pun duduk di kursi seberang. Budi, kalau kamu bisa memilih, kamu pengen hidup seperti apa? Budi terdiam. Ia belum pernah ditanya seperti itu sebelumnya. Saya pengen hidup tenang, Mbak. Punya rumah kecil, kerja yang halal, dan gak nyusahin orang lain. Sinta tersenyum. Kamu tahu, kamu lebih baik daripada banyak pria yang aku kenal. Budi menatapnya dengan bingung. Maksudnya? Sinta menghela napas panjang. Aku dijodohkan oleh keluargaku dengan pria kaya. Dia punya segalanya. Uang, jabatan, koneksi. Tapi aku nggak bisa mencintainya. Budi terkejut. Kenapa? Sinta menatap keluar jendela, melihat hujan yang terus turun. Karena dia nggak punya hati seperti kamu, Budi. Hening. Budi merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Apa maksudnya? Sinta menoleh, menatapnya langsung. Kamu itu berbeda, Budi. Aku merasa lebih tenang saat bersamamu dibanding dengan siapapun. Budi merasa lidahnya keluh. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi tenggorokannya terasa kering. Ia tahu, ia tidak boleh memikirkan hal-hal yang tidak mungkin. Namun, sebelum ia bisa menolak perasaannya sendiri, Sinta berkata sesuatu yang membuat dunianya berhenti. Budi, kalau aku bilang aku suka kamu, kamu bakal percaya? Mata Budi membesar. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Mbak Sinta, jangan bercanda. Sinta tersenyum kecil. Aku serius. Budi menggeleng cepat. Saya ini cuma pemulung. Mbak Sinta polisi. Punya hidup bagus. Punya masa depan. Saya nggak punya apa-apa. Sinta mendekat. Menatap Budi dengan mata yang berbinar. Tapi kamu punya hati, Budi. Dan saat itu, sebelum Budi sempat bereaksi, Sinta meraih tangannya. Dan dalam sekejap, batas di antara mereka runtuh. Malam itu, hujan turun semakin deras. Namun di dalam rumah kecil itu, dua hati yang dulu jauh kini semakin dekat. Mereka tahu bahwa dunia tak akan menerima mereka begitu saja. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi malam itu mungkin akan menjadi awal dari masalah yang besar. Namun untuk sesaat, hanya untuk malam itu, mereka membiarkan diri mereka tenggelam dalam perasaan yang tak bisa lagi dibendung. Tanpa mereka sadari, malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Matahari mulai menampakkan sinarnya saat Budi terbangun dari tidurnya. Ia masih bingung dengan apa yang terjadi malam sebelumnya. Apakah ini nyata? Apakah Polwan secantik dan sebaik Sinta benar-benar mencintainya? Ia menatap ke arah dapur, di mana Sinta sedang membuat sarapan. Wanita itu terlihat ceria, seolah tidak ada yang salah. Tapi bagi Budi, ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka kendalikan. Saat itu, ia belum menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Skandal yang mengguncang segalanya. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Budi dan Sinta semakin dalam. Mereka menyembunyikan perasaan mereka dari dunia luar, karena Sinta tahu betul bahwa jika seseorang tahu tentang hubungan ini, akibatnya akan fatal. Namun, dunia tidak bisa dibohongi selamanya. Suatu hari, saat Sinta mulai merasa mual-mual dan sering pusing, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan disitulah kenyataan yang mengejutkan menghantamnya seperti petir di siang bolong. Ia hamil. Tubuhnya lemas. Wajahnya pucat. Ia tidak bisa berkata-kata. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ia harus menghadapi semua ini? Saat malam tiba, ia duduk di sofa dengan ekspresi penuh kecemasan. Budi, yang menyadari perubahan sikapnya, mendekatinya dengan hati-hati. Mbak Sinta, ada apa? Kamu kelihatan gak enak badan. Sinta menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Dengan suara bergetar, ia berkata, Budi, aku hamil.
Budi merasa dunia di sekitarnya runtuh. Hamil? Ini bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Seorang pemulung menghamili seorang polwan? Kamu yakin, Mbak? Tanyanya dengan suara bergetar. Sinta mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku nggak tahu harus bagaimana. Budi, jika atasan tahu, jika keluargaku tahu, aku bisa kehilangan semuanya. Hening. Budi ingin mengatakan sesuatu, tetapi pikirannya terlalu kacau. Ia hanya seorang pemulung. Bagaimana ia bisa bertanggung jawab atas ini? Bagaimana dunia akan menerima hubungan mereka? Namun, sebelum Budi bisa berpikir lebih jauh, kejadian yang lebih buruk terjadi. Rahasia terbongkar. Keesokan harinya, tanpa mereka sadari, seorang tetangga telah melihat Sinta pergi ke dokter kandungan. Gosip mulai menyebar di lingkungan sekitar. Seorang polwan muda, cantik, dan belum menikah tiba-tiba hamil? Orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa ayahnya? Tak butuh waktu lama sebelum seseorang melihat Budi di rumah Sinta. Dan dalam sekejap, gosip itu berubah menjadi skandal besar. Polwan hamil oleh pemulung. Skandal terbesar tahun ini. Media mulai mengendus cerita ini. Wartawan berkumpul di depan rumah Sinta, mengajukan pertanyaan yang menyudutkan. Siapa pria itu? Apakah dia memanfaatkan Sinta? Atasan Sinta di kepolisian pun mendengar kabar ini. Tak lama setelah itu, ia dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan. Di dalam ruangan yang penuh tekanan, Kapolres menatapnya dengan tajam. Sinta, katakan yang sebenarnya. Apa benar anak yang kamu kandung adalah anak seorang pemulung? Sinta menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Ya, Pak, itu benar. Ruangan menjadi sunyi. Semua orang saling berpandangan. Kapolres menghela napas panjang. Sinta, kau tahu ini bisa menghancurkan karirmu, kan? Sinta menatap lurus ke depan. Saya tahu, Pak, tapi saya tidak bisa mengingkari hati saya. Sementara itu, di luar kantor polisi, Budi menjadi sasaran cemoohan dan hinaan. Orang-orang menganggapnya sebagai pria licik yang memanfaatkan kebaikan hati seorang wanita untuk kepentingan pribadi. Di media sosial, berita ini menjadi viral. Banyak yang mengecam, tetapi tidak sedikit pula yang bersimpati. Bagaimana mungkin seorang pemulung bisa mendapatkan cinta seorang polwan? Apa ini kisah cinta sejati, atau sekadar manipulasi? Di tengah hujatan dan dukungan yang bertebaran di internet, ada satu hal yang semakin jelas bagi Budi, ia harus bertanggung jawab. Malam itu, saat dunia sedang gempar membicarakan mereka, Budi berlutut di hadapan Sinta. Mbak Sinta, maukah kamu menikah dengan saya? Sinta terkejut. Air matanya mengalir semakin deras. Budi, kamu yakin? Budi mengangguk dengan mata penuh tekad. Saya mungkin gak punya apa-apa, tapi saya punya hati. Saya gak akan membiarkan anak ini tumbuh tanpa ayah. Sinta menutup mulutnya, menahan isakan haru. Tanpa ragu, ia mengangguk. Dan di tengah badai skandal, mereka memutuskan untuk melawan dunia bersama. Epilog, kebenaran yang mengubah segalanya. Beberapa bulan kemudian, pernikahan Budi dan Sinta menjadi fenomena nasional. Meski banyak yang menentang, ada lebih banyak lagi yang mendukung mereka. Ini bukan tentang status sosial, ini tentang cinta yang sebenarnya. Kisah mereka menyentuh hati banyak orang, terutama mereka yang pernah merasa diremehkan oleh dunia. Budi, yang dulunya hanya seorang pemulung, kini mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik. Dengan bantuan beberapa orang yang tersentuh oleh kisahnya, ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Sinta, meskipun sempat hampir kehilangan pekerjaannya, berhasil mempertahankan jabatannya setelah banyak pihak membelanya. Dan akhirnya, di hari kelahiran anak mereka, saat Budi menggendong bayi mungil itu untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa semua perjuangan ini tidak sia-sia. Dunia mungkin pernah meragukan mereka, tetapi cinta mereka telah membuktikan bahwa yang terpenting bukanlah status sosial, melainkan ketulusan hati.